sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, hanya Yesus yang kami sembah Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah. Daripada pagi hari ini kita menyembah Dia, Allah kita yang hidup. Hanya Yesus yang layak terima segala pujian hormat. Ku sembah, oh Tuhan, aku sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Dia. Dengan sungguh-sungguh kita mengagungkan nama Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah, oh, kau ku sembah, kau ku sembah, oh, lebih lagi kita menyembah Dia. Katakan kau ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, Yesus kau ku sembah, kau ku sembah, oh. Kalau engkau bersyukur kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, kalau kau percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, kita mau mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan sehati sepakat. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini, maka ada mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Pelepasan, pemulihan terjadi di tempat ini. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, kita mau katakan kau ku sembah, kau ku sembah, melihat anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang percaya kepadamu, mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari. Setiap permasalahan, pergumulan yang ada pada kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan, hadirat Tuhan membawa pemulihan.
angkat tangan. Tetap katakan kau ku sembah. Ku segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur katakan dengan apa? Dengan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi ku sembah Yesus. Sekali lagi kita mau sambil mengangkat tangan. Salah pujian hanya bagimu Yesus. Paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melompat
Yang percaya, yang diberkati, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita mau sapa muka, belakang, kanan, kiri, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, lamanya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya lusuh. Sama-sama kita angkat jempol, kita katakan sama-sama yuk. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, oh, selama-lamanya. Amin. Mari bersuka cita karena Dia hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sama-sama yuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya lusuh. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan Dia baik, oh, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dia baik selama-lamanya, tetap baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Yang percaya Dia baik katakan amin. Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan lambaikan tangan. Kita mau jempol, angkat jempol kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan. Sebab Tuhan Dia dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. yes, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya katakan sebelah kanan kirimu, katakan. Sebab Tuhan Dia baik. Yuk, ya. Dia baik, sungguh-sungguh baik. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selamanya. Yo. Lebih bersuka cita lagi katakan yo. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selamanya.
Sungguh dia baik selamanya, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat katakan yes. Yang mau lebih lagi katakan yes. Tepuk tangan sekali lagi buat kita Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita sambut dia Sang Raja, Allah kita yang perkasa. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha, dia yang maha. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Katakan dia yang maha, dia yang Yesus maha kuasa, maha mulia. Sambil lambaikan tangan sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan dia yang maha, dia yang maha kuasa. Yesus. Katakan puji Hosana, puji Hosana. Ayo sama-sama jemaat Bethani Tuhan, kita melambaikan tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulia namanya. Puji, puji Hosana. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Serukan puji, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji. Hosana, mulia. Yuk sekali lagi yuk dengan sungguh-sungguh. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang benar. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang benar. Sungguh-sungguh Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau tahanku. Yes. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Kuasamu walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganku mengangkat. Katakan Kau Tuhan. Yes. Dia Allah yang setia. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Gunung batu datang, bentengku tak akan ragu. Kau mencari hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Walau badai menerpa di dalam. Katakan tanganmu Tuhan. Mengangkat. Ayo sama-sama yuk. Kau Tuhan, oh, tak pernah tinggalkan dahulu. Yes. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam. Engkau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang benar. Haleluya. Amin. Kami akan tetap memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, walau badai menerpa, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir semesta. Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang amin. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Yang diberkati katakan yes. Yang masih semangat katakan yes. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang benar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tetap kami menaikkan pujian kami. Tetap Engkaulah sebagai pengharapan kami. Tetaplah Engkau menjadi satu-satunya tumpuan hati kami. Bahwa kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, mengenal janji-janji-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Buat kami tetap percaya akan janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ketika setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan, kami sungguh percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Karena firman-Mu itu yang memberikan kami pengharapan demi pengharapan. Karena kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim
hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama kata firman-Mu ya dan terima kasih buat kami senantiasa berharap, tetap percaya kepada janji-Mu yang ajaib. Sambil mengangkat tangan kita mau katakan Yesus, Yesus, kami beri Tuhan Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidupku. mau katakan sama-sama. Yesus,
cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Mari pada pagi hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu Tuhan. Engkaulah jaminan. Satu kali lagi kita mau katakan, Yesus, Yesus, oh Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Tiada yang dapat, tiada yang dapat mengganti. Engkaulah jaminan hidup. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur di akhir minggu di bulan Oktober ini kami masih dapat melangkahkan kaki kami untuk tetap membawa diri kami hadir di dalam Dewan Musyawarah-Mu yang agung untuk mendapatkan pencerahan. Sekaligus kami membawa pengharapan supaya apa yang kami harapkan tentunya tidak pernah akan mengecewakan. Karena Engkau Allah yang selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami percaya kesehatan, kekuatan, keteguhan iman akan menjadi milik bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tolong sementara akan anak-Mu Denny yang saat ini sedang tertekan jiwanya. Tuhan, kami sehati sepakat dengan seluruh jemaat-Mu berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk tekanan jiwa, baik yang diakibatkan oleh karena urat syarafnya maupun kuasa-kuasa gelap, kami tolak, kami hancurkan dan kami usir pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera-Mu tetap tinggal sehingga kami dapat menikmati apa yang Engkau berikan saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Lampunya dibuka. Lampunya ya yang belakang supaya padang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah akan meninggalkan bulan Oktober ini. Nah, tentunya kita semua telah mendengarkan rangkaian khotbah mulai dari tanggal 2 minggu pertama, lalu disusul yang kedua tanggal 9, lalu tanggal 16 dan tanggal 23 berturut-turut. Nah, saya yakin kalau jemaat memperhatikan, maka ketika kita memasuki minggu yang pertama, maka Tuhan ingatkan kita harus tetap berjalan bersama Tuhan.
Lalu untuk apa? Untuk mendengarkan instruksi secara profetik dari Tuhan yang disampaikan oleh Susan. Dan memposisikan diri kita, jangan sampai kita menjadi golongan bodoh secara dunia. Ya, jangan bodoh di hadapan Tuhan, maksudnya begitu saudara. Ya, kita boleh bodoh karena tidak memiliki ilmu pengetahuan, kurang ini, kurang itu. Tapi jangan sampai istilah saya hoflok di hadapan Tuhan. Hoflok di hadapan Tuhan itu pinter tapi tidak benar, pinter tidak jujur, pinter tidak adil, itu hoflok. Kalau soal bodoh gampang. Kita terus belajar, kita terus mendengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuat kita tetap survive dalam situasi dan keadaan yang amat sulit. Bahkan prediksi yang pernah saya sampaikan tahun 2023 ini orang boleh bilang begini begitu. Tapi tetaplah percaya bahwa kita ini tetap dalam kendali Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan di minggu yang keempat maka kita mendapatkan pencerahan bahwa pemeliharaan Tuhan itu yang disampaikan oleh istri saya. Bahwa kita ini akan mendapatkan pemeliharaan dan pemerhatiannya. Nah oleh karena itu kita perlu nangkap ketika berkat Tuhan itu kita peroleh dalam masa kelimpahan. Kita perlu tetap menyesuaikan dengan kebutuhan bukan menuruti keinginan ya. Tepat pada waktunya Tuhan pasti memberkati kita. Dan jangan lupa bahwa berkat atau mukjizatnya itu berkelanjutan. Artinya janji firman Tuhan itu tidak pernah berhenti pada zaman dulu. Pada zamannya Abraham, Musa, Isa, Yakub dan sebagainya. Sampai pada kisah para rasul. Tidak berhenti sampai di situ. Akan berkesinambungan sampai hari ini. Berkelanjutan terus. Ya, bahkan saudara dan saya akan melihat sesuatu pekerjaan Tuhan yang tidak masuk akal. Dan Tuhan akan nyatakan di hari-hari masa yang sulit ini. Saudara perlu ingat ketika Daniel dalam masa sulit, maka Tuhan bisa menggerakkan hatinya Kores. Raja yang bengis itu, ya, yang pernah jajah orang Israel, yang pernah menganiaya dan menawan orang Israel dibawa ke Babilonia, itu bisa diubah hatinya oleh Tuhan. Dan pada waktu sulit-sulitnya mereka terus berseru, dan di sini letaknya kita perlu mengerti tentang poinnya. Karena berserunya umat Israel pada waktu itu, maka Tuhan bukan tuli, Tuhan selalu mendengar. Tuhan bukan tidak melihat tentang air mata yang dikeluarkan karena kepedihan dan semacam sebagainya. Tuhan lihat dan Tuhan angkat. Amin. Nah, maka pagi hari ini kita maju selangkah lagi. Kalau kita amati ya, kalau kita perhatikan situasi sekarang ini, apalagi di medsos itu kayak mengadakan perang angkasa, saudara ya, lewat media itu kan enggak langsung head to head begini kan, perang apa? Perang di medsos itu sana bilang begini, sini bilang begitu, sana gini. Nah, ternyata masing-masing itu tidak bisa berhenti. Bahkan bisa membuat pecah belah. Dan mari kita perhatikan, terutama kita perlu menjaga keutuhan keluarga kita. Amin. Ya. Kita perlu menjaga keluarga kita supaya tetap masuk di dalam jalannya Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Nah itu penting.
Maka kalau saudara perhatikan apa yang menjadi penyebab mereka kok ini. Ya. Maka judul khotbah kita pagi hari ini sudah saya sharekan, ojo ngotot. Karena masing-masing ini ngotot aku bener kene, aku bener, kono bener. Jadi ndak ono sing salah. Padahal kalau di hadapan Tuhan, Tuhan lihat, kowe ngotot kan podo salahe, ora ono sing bener. Nah sing bener piye? Ya ngalah, Saudara. Ya. Kono nyerocos piye kowe meneng. Ya. Makanya kitab Yesaya pernah menyatakan dengan berdiam, nah kamu tenang, maka jiwamu akan dipulihkan. Hati-hati, iblis sekarang ini sedang ngincer apa? Jiwa. Masih ingat Mazmur 57 ayat 7, iblis itu sedang mengincar jiwa kita. Lah jiwa kita ini perlu apa? Mendapatkan apa? Ketenangan. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur terlalu banyak sana. Mereka semuanya itu merasakan bahwa jiwanya tertekan. Nah hari-hari ini kenapa bisa terjadi ngotot? Ya karena jiwanya. Jiwanya itu tidak dikendalikan oleh roh manusia, roh kita. Jiwanya itu dikendalikan oleh manusia daging. Nah itulah yang terjadi. Nah hari ini kita akan belajar, saudara. Ya, kita akan belajar bagaimana kita ini bisa terhindar dari kengototan kita ini. Coba kita baca Mazmur 103. Kita baca Mazmur 103. Ayatnya yang ke-7. Yuk kita baca ya supaya pagi hari ini kita ini bisa lego, ndak ngotot, ndak tegang dalam segala hal. Karena ngotot ini ternyata sangat merugikan kita. Ya, ngotot merasa dirugikan, membelani, aku ini bener, aku ini mungkin ndak mau ngalah, ngotot Saudara. Coba ayo kita belajar, kita baca pelan-pelan. 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan Tuhan kepada Musa. Ianya adalah siapa? Tuhan sendiri. Memperkenalkan jalan-jalannya kepada siapa? Kepada Musa. Lah, karena Musa ini merupakan pemimpin, maka Tuhan mengajar kepada Musa supaya memimpin umat Israel. Musa ditunjukkan jalan-jalannya, caranya loh. Caranya itu piye? Jalannya itu aku harus bagaimana? Nah, seorang pemimpin diberi hikmat untuk mengerti tentang jalan Tuhan sehingga kita terhindar dari yang namanya terjerumus dari kejatuhan, kerugian, perpecahan, ya. Kita bisa terhindar kalau kita mengerti tentang jalan-jalannya. Lalu kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, perbuatan dengan jalan. Jalan itu dua hal yang tidak sama. Kalau tadi Musa diberi tahu tentang jalan-jalannya, bagaimana caranya kita bisa sampai pada garis akhir. Intinya begitu. Seorang pemimpin diberi pengertian untuk memimpin umatnya. Lalu kepada umat Israel atau kepada kita semua ini, Tuhan menyatakan hasil daripada apa yang ditunjukkan tentang jalannya, tentang perbuatannya adalah berkat-berkatnya atau janji-janjinya dinyatakan nyata kepada kita.
Nah tentu, nah ketika kita ini ingin mendapatkan hasil daripada janji Tuhan, ya mesti nurut apa yang diajarkan oleh Musa tentang jalan-jalannya. Sampai di sini mengerti? Amin. Ya. Nah, saudara kalau ingin mendapatkan berkat, mendapatkan pemulihan, mendapatkan apa? Ya kerukunan dan lain sebagainya, keutuhan dan pemulihan dan lain sebagainya, kita mesti belajar dari apa yang diajarkan oleh seorang pemimpin lewat gereja di sini. Maka firman Tuhanlah yang menjadi andalan kita untuk kita menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Nah kebanyakan kok angel loh aku nih. Ya karena ada unsur ngotot. Ngotot itu piye? Ngotot itu artinya keras kepala, ya, nggak mau nurut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu nggak ada ngeyel itu apa, brengkel itu apa daun, ngeyel. Bahasa Jawa ini ternyata lebih enak ya. Orang tukang ngeyel, diomongin piye ngeyel, baik. Saudara. Ya saya dalam pelayanan ini ya ada beberapa wangel tenan tuturan, saudara. Jadi ndak berubah-berubah, tetap gitu. Lah, apa dikira kalau ndak berubah itu tidak merugikan diri sendiri? Yang rugi dirinya sendiri kalau ndak mau berubah. Karena ngeyel itu ngotot bersetik. Firman Tuhan itu jelas kok. Nah contohnya sama bangsa Israel. Sampai kamu ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk gulune kenceng. Wis mau diluk. Pokoknya nek wis ngene ya sing ngene. Pokoknya mesti. Nah gitu saudara. Bondone itu mesti meni pokoknya. Nah Tuhan sebetulnya begini. Ingin supaya kita ini jangan ngukui kebenaran kita. Kalau kita ini ngotot ngukui, tidak bisa kita menciptakan yang namanya damai sejahtera, itu tidak ada. Tidak mungkin Anda akan menikmati yang namanya damai sejahtera dan di dalamnya akan membuahkan yang namanya sukacita. Apalagi mengalirkan kasih. Kasih itu berkorban. Kasih itu berkorban. Kalau kasih tanpa korban, itu orang dunia ya bisa. Contoh gini, zaman dulu kalau mau punya gawe kan dicateti. Apanya? Apa jenenge? Iku lho nek lu ngomongane kawin terus nggawa iku lho apa jenenge? Bukan. Kowe nggawa sesuatu persembahan iku lho. Kado. Iya toh? Wadah iki kadone wong iki anduk ngono. Iki kadone wong iki apa jenenge sapu tangan 10 ngono ya. Kadone wong iki iki dhuwit sakmene. Nah, besok giliran kita ini mendapatkan ini apa namanya undangan dari sini digoleki ngene catetan ngono. Lho iki biyen ngene balekno anduke. Malah sing nemen niku piye? Biyen kayak nyanduk 5 gitu kayak 4 wae. Lah itu orang dunia biasa. Tapi kalau orang percaya, kasih itu berkorban. Kowe gak ngei popo, aku tetap ngei apa-apa. Iya toh? Kowe jahat, aku tetap api. Nah begitu saudara. Ndak ngotot, ndak usah bersih tegang leher. Nah, Musa itu diberi bekal untuk mengajar cara nih piye ngene. Nah, kalau saudara memperhatikan kitab Musa ya, mulai dari Keluaran terus sampai Imamat, sampai Bilangan, Ulangan, Anda akan menemukan banyak pelajaran. Nah, orang-orang yang ngotot babak belur saudara. Hari-hari ini kenapa enggak bisa ini?
Kita ini sedang menghadapi pandemi. Nah kalau saudara lihat, ono seruamin, capres. Waktu ini urung teko wis ngene royo-royan, gak eling. Tapi totote iso muni untuk rakyat, untuk yang si miskin, untuk yang sengsara. Tapi kono cakar-cakaran dewi, saudara. Dan bahkan yang celaka setelah selesai gawe ini, isek tetap, saudara. Lah ini yang namanya ngotot. Lah ngotot itu akhirnya apa? Membuat situasi itu kacau, tidak stabil. Nah oleh karena itu, mari kita akan melihat bahwa kita ini harus sadar, kita ini ada karena bukan pilihan saudara dan saya. Coba saudara ada di mana? Keadaanmu gimana? Bisa enggak berubah? Kowe ping kalih ape dadi anake Rockefeller, raja tambang raja itu Amerika. Anda mau jadi anaknya George Soros, raja itu apa namanya yang seringkali memainkan apa komoditi falas dan lain sebagainya. Anda ingin jadi apa lagi? Anaknya Jenderal Andika? Kan gak iso. Nah kita mesti enggak mau terima apa adanya. Dan kita sadar keberadaan kita itu Tuhan yang ngatur. Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan punya kehendak. Nah ketika istilahnya kita ini nerimo ing pandum. Istilahnya gitu. Kalau saudara itu menerima apa adanya, ya wis. Maka perhatikan. Bukan berarti lalu kita ini nomor sekian. Tidak. Ingat di hadapan Tuhan semua sama. Yang setuju katakan, iya, semua sama. Nah sekarang tinggal bagaimana kita ini responnya terhadap keberadaan kita masing-masing. Coba saya akan mengajak saudara untuk membaca kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke 13. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu? Ayo kita baca. 2, 3. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Ya. Ya, ayo. Kita pelan-pelan saja, jangan kesusu. Kita perhatikan ayat 13 bagian A ini. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Perhatikan itu kalau bahasa Jawa ini piye? Titenono. Oh enak ya. Titenono. Ya. Delokon sing teliti. Pekerjaan Allah. Nah pekerjaan Allah itu apakah bisa dibatasi oleh manusia? Ayo saya tanya. Allah kalau ingin begini, bisa enggak dibatasi? Tidak akan bisa. Karena sebelum dunia ada, dia sudah ada. Nah ini yang seringkali tidak disadari oleh manusia kita. Kita ini ciptaan Tuhan. Bukan meletek ke toko watu. Bukan karena Tuhan nyiptakan ketek terus mari ono ketek iso dadi wong. Ndak. Kita ini makhluk yang paling mulia, paling berharga dan Allah paling mengasihi kita. Ya, yang namanya manusia. Nah, kalau saudara perhatikan, nah pekerjaan Allah itu pasti punya maksud dan tujuan. Ndak sembarangan. Makanya kalau saudara perhatikan dia menyatakan, ayo kira-kira saudara ngerti enggak?
kalau Tuhan menyatakan, akulah Alfa dan Omega. Kira-kira saudara jangan cuma nangkep, oh ya Tuhan itu awal dan akhir. Tapi saudara ngerti enggak? Dia adalah awal. Awal yang sebelumnya apa-apa tidak ada, dia sudah ada dan dia yang menciptakan yang sekarang ini ada. Di bawah kolong langit yang ada itu karena ciptaan Tuhan. Lalu apakah Tuhan itu lalu menciptakan ini itu serampangan, semrawut, tidak ada tujuan? Lu punya saudara. Nah ketika manusia diciptakan pada hari yang terakhir, saya tanya, begitu istilahnya saudara melek, apa Anda di tengah-tengah padang gurun? Apakah manusia itu di tengah-tengah lautan yang gersang panas enggak, terus gelombang besar? Tidak, di Taman Eden. Melek langsung apa? Ya supaya saudara nyentel, iling-iling, melek terus nyekek. Karena apa? Karena apa-apa sudah ada. Iya toh? Apa-apa wis ono. Melek apa-apa wis ono. Batas Tuhan ngomong, semua yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan. Coba saudara, pernah enggak Anda bangga dan kagum terhadap kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Semua yang ada di Taman Eden ini boleh engkau makan. Cuma loro, ojo mbok pangan tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ojo. Lah, apakah Tuhan itu pelit? Enggak. Dari sekian banyak cuma loro. Lah kira-kira sekian banyak kalau menurut saudara, kira-kira pirang juta macam. Iya, jeruk ono macam akeh. Ono jeruk purut, ono jeruk kikit, ono jeruk koprok, ono jeruk Bali, ono jeruk. Iya toh. Nah, belum yang lain-lainnya. Kowe apa? Ono apel Malang, ono apel Batu, ono apel Tiongkok, ono apel. Wakeh, saudara. Nah, sebetulnya Tuhan ingin, karena kita ini yang harus Anda sadari, manusia itu diciptakan itu diberi yang namanya jiwa untuk dipergunakan melalui pikiran dan melalui kehendak. Itu diberi hak kebebasan dan Tuhan tidak intervensi, tidak mau. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau intervensi. Itu loss. Nah, kenapa kok bedal? Ayo. Ini ada kaitannya loh. Orang itu kalau sudah ngotot, istilahnya ngugemi benere dhewe, ngugemi pendapatnya dhewe. Angel. Karena jiwanya itu bedal, jiwanya itu yang tidak mau dikendalikan oleh manusia roh kita. Maka muncullah yang namanya pertikaian, perselisihan, lalu apa lagi? Muncul dendam, sakit hati. Lah itu semua apa dikira orang lain yang rugi? Ayo coba saudara benci dengan orang yang pernah ini tuh saudara mbok apa gondok ngotot lain. Saudara bisa? Tidak akan bisa, rugi sendiri. Malah lama-lama riset ilmu kesehatan pun kedokteran menyatakan 98% orang kanker itu karena sakit hati. Imunnya terus turun karena tidak ada sukacita. Akhir-akhir ini ada di medsos ini, makanya kita ini kalau buka medsos ini perlu nyerap yang positif, yang negatif buah. Ojo mbok gatekno. Contoh ada penganiayaan anak sadis gitu.
sampai membuat terenyuh itu. Gak perlu. Wes dibuat, wah ya sudah. Ya. Jadi hal-hal yang negatif itu tidak usah diserap. Itu semuanya saya tanya, mutiara apa sampah? Nah, lalu caci maki, terus apa fitnah, itu sampah atau mutiara? Itu sampah, kita buang. Ya memang ada kalanya kita ini, waduh saking lorone nemen nih oleh mulutnya itu seperti silet, saudara. Nek peso ra ketok gede, silet itu gak ketok tapi tajam srit ngono iso. Lukanya ndak mari-mari. Nah, kita perlu buang, belajar. Nah, belajarnya gimana? Ya seperti tadi, kita harus ngerti tentang pekerjaan Allah. Tadi kan ya gitu. Nah, pekerjaan Allah ini ndak bisa membatasi dengan apapun. Ndak bisa. Saudara. Nah, hari-hari ini kalau kita ingin supaya damai sejahtera yang merupakan salah satu buah roh itu tinggal tetap di dalam diri kita. Nah, kita mesti ngikuti petunjuk. Petunjuknya siapa? Bukan petunjuk dunia. Petunjuknya Tuhan. Nah, lewat Musa. Ayo. Kita buka kitab Ulangan pasal 28. Ya. Kita buka kitab Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa Nah, coba tolong digarisbawahi dan kita mengadakan ucapan secara profetik. Ya. Secara profetik. Ya. Saya tak buka Alkitabnya supaya ya, perhatikan beberapa hal supaya kita ini nanti yakin itu. Firman Tuhan itu kekal, percaya. Firman Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk masing-masing kita. Tadi itu loh. Saudara diciptakan itu Tuhan punya maksud. Dan Tuhan itu menyatakan kepada kita tentang apa? Hasil kerja atau kuasa mujizatnya itu dinyatakan kepada kita. Nah, untuk supaya kita ini bisa mendapatkan janjinya, maka kita perlu, yaitu tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan, engkaunya itu diganti namanya masing-masing. Atau kalau sekarang ini kita berhimpun ini, jika jemaat Betani Tuban baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahnya jemaat Betani Tuban dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan oleh gembala sidang di tempat ini kepada jemaat Betani pada hari-hari ini. Maka apa? Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu nyatanya apa? Nah ini, kalau kita melakukan bagian kita, ayat 1 maka ayat 2 akan mengikuti. Yaitu tadi,
Kalau Musa memberikan jalan-jalannya, carane piye buka berkat, maka Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya itu secara nyata. Nah, jadi ayat 2 ini. Ayo kita baca. 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepada jemaat Betani dan menjadi bagian jemaat Betani. Jika jemaat Betani mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai di sini paham? Paham? Ya. Jadi kalau saudara perhatikan ayat dengan satu ayat saling melengkapi dan saling meneguhkan. Nah, ini kan apa yang pernah disampaikan Tuhan lewat Musa kepada umat Israel. Lalu generasi berikutnya di dalam Mazmur itu diteguhkan, dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak membuktikan akan janji-janjinya itu apabila kalau umatnya itu melakukan bagiannya. Amin. Kita jangan sampai terperangkap dengan Tuhan itu yang memberkati lalu kita ndak melok apa-apa. Terus sembayang rong karung, telung karung, ceblok blek isine 100.000. Tidak. Lalu ada 2 hal. Jangan sampai kita ini mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan itu tujuannya cuma duit, cuma materi tok. Ya. Terus yang kedua adalah apa? Ikut Tuhan itu jangan cuma kesengsem mukjizatnya tok. Mukjizat itu memang dinyatakan ada. Tapi kita perlu meningkat lewat berkat, lewat mukjizat, maka kita makin yakin bahwa Tuhan ternyata setianya itu tidak pernah diragukan. Nah, sehingga kita ini perlu lebih nempel lagi kepada Tuhan. Nah, begitu saudara. Nah, kalau saudara baca kitab Ulangan 28 ayat 3 sampai 14, wakeh ini saudara. Waduh, kamu tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala, kamu tidak akan turun tapi naik. Ya, kamu tidak akan utang tapi memiutangi. Lah itu untuk mendapatkan ini jangan lupa ayat 1 itu menjadi kuncinya. Musa diberi tahu tentang jalannya untuk membuka kunci berkat itu piye. Nah, pada umumnya manusia itu enggak. Cuma kagum dengan ayat 3 sampai 14. Bahkan ayat 2 yang sebagian ini. Waduh, iya. Tapi enggak mau melakukan. Terus mari gitu piye? Terciptalah yang namanya malas ibadah. Malas kerja. Pikirannya cuma untuk nalu, untuk apa nih, untuk nomor, untuk undian, untuk ini, untuk itu. Tidak bisa, saudara. Ya. Kalau ada kes-kes tertentu, seperti dulu Pak Soleman, Gembala Sidang GSJA ya kalau nggak salah, GBIS, dapat undian dari BRI, dapat mobil. Nah itu sesuai dengan kitab Pengkhotbah pasal 7 tadi, yang bagian B. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan itu sudah menentukan memberikan sesuatu kepada siapapun, tidak akan bisa yang ngelah. Anda mau protes apa sampai jengking tidak bisa. Lah kalau manusia ngotot, coba Anda baca silsilah dari Injil Matius pasal 1. Kalau saudara lihat
sejarahnya, reputasinya, latar belakangnya satu persatu. Ono sing beres gak? Kabeh gak ono sing beres. Nah tapi kenapa Tuhan pakai? Nah itulah misteri Tuhan. Dan kita mesti nangkep gini satu perkara. Tuhan itu tidak pernah tidak menyayangi ciptaannya satu-satunya yaitu manusia. Sampai dia menyatakan kalau boleh jangan ada satupun yang binasa. Nah ini mesti Anda tangkap. Nah itu hak prerogatifnya Tuhan. Makanya jangan gampang-gampang, wah saya menerokon. Dengan berbagai macam argumentasi pendapatmu. Nah kalau saudara lihat, yang namanya seorang Rasul Paulus ini jahat Paul. Daud itu ya wis kejeme gak gelani. Wis salah. Ada mateni, bukan mateni bojone tok. Tapi sak pengikut-pengikuti prajuritnya Uria itu dikorbankan di medan perang dengan sengaja tanpa dibantu oleh Yoab, panglima perangnya. Akhirnya mati gugur semua. Kira-kira kalau menurut ukuran saudara, upama saudara nyekel palu hakim mesti mbok dok. Dawak, hukuman mati pasti gitu. Iya toh? Tetapi kenapa kok Tuhan tidak melakukan itu? Nah memang ini sulit untuk ini. Tapi ingat loh ya, saya ngomong memberitahukan seperti ini, Anda oh ya kok aku yang melok lah. Anda melok guri-guri wae, obatnya guri-guri wae, gak apa-apa saya ingin merosal, saya ingin gak apa-apa. Buktine iku bojone akeh iki ngene. Tidak begitu, Saudara. Mari masing-masing itu sudah diberi jalannya. Dan pengajaran Tuhan itu tidak pernah keliru. Justru berbahagialah kita ini yang tidak misalkan Anda tak kayak iku, oh iku ngene tapi ditolong Tuhan akhirnya, tapi cacate akeh. Nah berbahagialah saudara yang resik. Nah, enggak tahu nanti di surga, enggak tahu mbok kasore spring bed, mbok kasore kloso, mbok kasore apa, aku juga gak ngerti. Ada orang yang bilang, oh sama-sama. Saya kira kok enggak ya. Karena firman Tuhan jelas. Perbuatanmu itu menyertai. Amin. Karena dia adalah Allah yang maha adil. Tapi satu perkara surganya masih oleh podo. Tapi tingkatannya mbah kelasnya piye aku dhewe gak ngerti. Tapi saya rasa kok pasti ada. Artinya kayak standar, lalu deluxe, lalu VVIP ya, kan ada tingkatan-tingkatannya mesti ono saudara. Kalau enggak kitab Wahyu tidak mengisahkan tentang 144 tua-tua yang bermahkotakan di atasnya diberi mahkota. 144.000. Lah padahal manusia itu miliaran seluruh dunia. Lah kok 144? Kok gak kabeh? Nah, di sini kita mesti paham. Ya ada terkecualian. Karena kalau saudara perhatikan, ada orang yang seumur hidupnya tidak kawin. Tapi tidak pernah mencemarkan dirinya dengan wanita. Lu ada. Tapi ya tidak banyak, saudara. Nah kita mesti paham dalam hal ini. Ya. Untuk mencapai supaya kita ini bisa menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Anda bisa mendapatkan yang lebih.
lebih, Anda bisa mendapatkan ya mungkin ya termasuk cepat. Ya, ojo ngotot. Anda ini tahu tangga 6. Ojo ngotot. Ya, kadang ojo ngotot, kan ngotot suwe prosesnya. Nambah ngotot ya nambah suwe. Ojo ngotot, wis nurut ae, wis ojo ngotot. Iya toh, suami tugasnya mengasihi istri, memelihara istri. Iya toh, istri tugasnya apa? Menolong. Menjadi penolong. Nah masing-masing kalau berfungsi dengan baik, gak ngotot. Maka rumah tangga damai sejahtera. Nah kalau selama ini Anda ngotot tega. Nah coba sekarang gini. Supaya kita ini terhindar dari seringkali ngotot. Saya memberikan gambaran. Ketika pengikut Kristus, ya, coba tolong diperhatikan. Ketika pengikut Kristus itu melok, begitu Yesus muncul, melayani, ada banyak mujizat. Pertama mujizat di Kana, air menjadi anggur. Wah, orang banyak, menarik. Terus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dengan cuma 5 ketul roti, 2 ikan. Wah, ada karun. Banyak nambah wakeh. Apakah salah? Tidak. Saudara dan saya itu mencari Tuhan itu supaya kita ini terpelihara. Oh, nyatanya memang kita masih di dunia kok butuh kok sandang pangan papan. Itu tidak salah. Tapi yang salah adalah jangan cuma tujuannya itu toh. Ingat tujuan kita ikut Tuhan itu mencari keselamatan tok gitu saudara. Supaya kita ini kembali menjadi seperti Khalik kita, penciptanya. Itu yang pasti. Nah oleh karena itu melalui pelajaran ini maka kita bisa lihat pengikutnya banyak serat. Nah karena tujuan mereka cuma sandang pangan papan tok. Akhirnya mereka ndak awet. Iya toh? Coba ini perlu saudara baca. Coba dibuka Yohanes 7. Ya, Injil Yohanes 7. Ini kan sering kali kita bahas. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. 26 dan 27. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Mari kita baca 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Loh ini ditekankan. Ini merupakan sebuah peringatan yang diberikan kepada banyak orang pengikutnya pada waktu itu. Terus apa? Apakah cuma ditegur? Enggak, Tuhan selalu menegur tapi juga memberi pengajaran supaya kita tidak salah langkah. Mereka itu jangan sampai salah langkah. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk apa?
makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Anda perhatikan arahannya. Ya. Kamu jangan cuma memperjuangkan sandang pangan dan papan dari aku, artinya gitu. Tapi carilah dariku itu makanan yang akan membawa engkau hidup yang kekal. Nah itu jelas. Makanya pada akhirnya bagaimana? Kalau saudara baca ayat 66. Mereka istilahnya gini. Apa kira-kira kalau yang paling tepat saudara? Ayo baca ayat 66 dulu. Ayo 2, 3. Pasal 6 ayat 66. Pasal 6 ayat 66. Kita baca 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Iki jenenge dituturi tapi nah, ya kan dan itu ya, senggol supaya Anda ojo ngotot. Nurut Tuhan Yesus maka kamu pasti dipelihara, kamu pasti selamat, ojo ngotot. Nah, lalu kita maju lagi dari banyak orang. Tuhan pernah ngerekrut 70 murid. Nah ini saya ingin tunjukkan kepada jemaat. Bagaimana caranya kita ini bisa lebih dekat kepada Tuhan. Jangan melok orang-orang yang banyak tadi. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Nah sekarang 70 murid. 70 murid diutus, dipilih, diutus. Diutus lalu mereka setelah diutus berhasil. Mereka lapor, wah Tuhan, aku tumpang tangan, ngusir setan. Oh, waduh gini berhasil gini. Mereka menyombongkan diri, bangga, seolah-olah bahwa itu adalah usahanya. Tapi kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas, karena waktunya ya, Injil Lukas, maka Anda akan menemukan aku, kata Yesus, yang memberikan kuasa kepadamu. Ora kue, istilahnya kasarnya ngono, duduk kue loh. Aku yang memberikan kuasa kepadamu. Kuasa di dalam mulutmu untuk memperkatakan dan kuasa mujizat supaya dinyatakan. Tapi kue jangan bangga dengan hasil kusta sembuh, tahir, lalu mungkin mati bangkit ya. Lumpuh berjalan, kue jangan bangga dengan itu. Kamu harus bangga bahwa namamu tercatat di dalam surga. Namamu ada di dalam surga. Lah jadi orang banyak 70 murid tetap fokusnya ikut Yesus, cari Tuhan itu supaya kita selamat. Nah begitu. Lalu lagi. Nyusut lagi ke kelompok 12. 12 murid yang dipilih oleh Tuhan. Ya ini kita sering kali itu tapi tidak pernah merenungkan piye itu. Nah sekarang kesempatan kita ini saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Melalui radio Sangkakala ada yang menyatakan begini. Ya saya catat. Tak pikir-pikir iya. Nah saya perlu share kepada jemaat. Ya, 12 murid, siapa yang milih? Yesus sendiri yang milih. Tapi Yesus menyatakan, aku yang telah memilih 12, tapi ada satu yang gugur istilahnya. Binasa. Lalu Yesus kalau saudara perhatikan, apakah tidak tahu bahwa si Yudas ini akan mengkhianati. Berulang kali diingatkan. Bahkan
menurut kalau tuh kapasitasnya manusia kita. Oh, aja buka ngene bendara, kok nambah korupsi entek. Yesus tetap loh mempertahankan Yudas itu jadi bendara. Saya tidak bisa membayangkan. Zamannya Yesus ketika mukjizat terjadi, tak takoni. Kira-kira bendara gereja itu kira-kira iso gak nampung berkat mereka yang merasa ditolong oleh Tuhan lalu memberikan persembahan karena merasa ditolong lalu ada rasa syukur dan terima kasih memberikan korban syukur. Ora karu-karuan. Tapi si Yudas ini ternyata tidak bisa dipercaya. Nah karena apa? Karena hatinya itu di duit. Ngene duit tok. Dia tidak mikir tentang bahwa aku ini melok dan golek Yesus ini supaya aku selamat. Hari-hari ini saudara perlu hati-hati loh. Akhirnya Yudas gone with the wind istilahnya. Kentir angin lesus bonendi. Saya tidak mengatakan dia itu masuk neraka atau tidak, tapi coba saudara, mari kita berpikir yang jernih. Ya. Nah dari 12 murid ini, saya rasa artinya mereka itu karena murid, lalu ini mengandung arti ada kedekatan. Karena mereka dimuridkan, diajar. Yang namanya murid itu rela mau diajar. Rela ditegur. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 7 ayat 67, coba tolong ditayangkan. Yohanes pasal 7 ayat 67. Yohanes 7 ayat 67. Sudah? 67. Pasal 7 ayat Pasal 7 ayat 67. Pasal 7 ayat 67. Pasal 7 ayat 67. Pasal 6, sorry. Lali aku. Pasal 6 ayat 67. Pasal 6 ayat 67. Yuk kita baca. 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Loh. Lalu salah satu dari ke-12 murid itu menjawab, yaitu Simon Petrus. Apa? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tolong ini tangkap. Ini antara lain meskipun Petrus itu gedabrus, pembual, tapi minimal firman Tuhan itu tertanam di dalam hatinya sehingga dia sadar. Ketika sadar, ya, ndak ngotote sing diutamakan. Dia sadar, awak dhewe ape ngonti, aku percaya bahwa perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Nah ini mempunyai arti dari hasil kita ini menjadi murid, maka kita punya kedekatan yang lebih. Tapi apakah kedekatan kita dengan Tuhan itu cukup dari contohnya ke-12 murid? Mari kita lihat lagi. Lebih dekat lagi siapa? 3 murid. Siapa 3 murid? Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena mereka itu sangat dekat, maka mereka menyaksikan sebuah drama spektakuler di atas gunung. Di mana Yesus itu dijumpai dengan roh Elia dan Musa. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri.
Ini arti rohaninya adalah kalau kita ini makin hari makin mendekatkan diri secara pribadi. Ingat baik-baik. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sudah Anda enggak usah ngotot. Ojo ngotot melok Tuhan kudu ngene. Nah, apalagi kalau sudah berbicara tentang doktrin doa, Bapak kami harus piye harus ngasih perpuluhan enggak usah ngotot. Gereja kita ini menjadi satu contoh. Saya enggak pernah ngotot untuk sampai murohkan dari jemaat. Ini persembahan, ini syukur, ini kebuah sulung ini. Enggak. Perpuluhan harus kembalikan. Tidak, saudara. Saya berjalan enggak ngotot pokoknya. Tuhan buktinya ya satu persatu melengkapi. Satu persatu melengkapi. Enggak ngerti bos apa sing ngei. Enggak ngerti. Tapi saya ingin saksikan Bapak ini hasil saya enggak ngotot tentang harus apa dengan provokasi mempengaruhi jemaat yang kaya, lalu saya menomorduakan yang miskin, saya mengutamakan yang kaya. Tidak. Bahkan saya sering kali katakan, Pak David ini wonge kul kok sombong tenan. Saya tidak sombong. Hati saya tidak mau terpikat dengan keberadaannya jemaat tentang kekayaannya. Saya bersyukur kalau jemaat itu diberkati dengan luar biasa. Bahkan saya beritahu saudara, karena sudah ya non sewu saya karena sudah almarhum, jadi saya baru berani bilang. Selama ibadah, saya belum pernah melihat dia nyemplung korban. Tapi nyotros terus tentang keuangan. Loh, saya enggak pernah kok negur dia atau ngomong sama iki lo gak tahu ini. Ayo pernah, kan baru sekarang ini, perlu saya beritahu. Bahwa kita nggak usah ngotot untuk memperjuangkan kebutuhan kita masing-masing. Amin. Ayo kita perlu ngawasi diri kita sendiri. Kowe mesti legowo. Nek legowo, Anda pasti Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati engkau. Ya. Jadi pesan saya, Gimel, perbanyaklah minum air kehidupan, yaitu firman. Seperti onto. Onto itu ngombene 130 sekian liter. Dari mulai dia start berjalan sampai pada oase yang kemudian dia karena paham. Jaraknya itu melampaui padang gurun itu, kalau dia tidak minum banyak, dia pasti mati kehausan di padang gurun. Itu gambaran. Bukan tepaan loh, bukan ilmu gatuk. Makanya penanggalan Yahudi ini Anda perlu, ya saya katakan Anda tidak perlu jadi orang Yahudi. Tapi perlu meyakini bahwa apa yang Tuhan kerjakan terhadap umat pilihannya ini sangat bermanfaat bagi kita. Kita perlu belajar. Hari-hari ini kalau Anda tidak limpah firman, wes jeplok wes. Lah Anda jangan cuma terpukau, limpah firman, baca firman rohan toh. Tidak. Maksudnya dari Anda meyakini firman Tuhan ini seperti tadi Ulangan 28 ayat 1. Anda harus melakukannya. Amin. Belajar, masih gak wape. Terus langsung Anda menyandang STH, MTH, MDiv, MS, Nggak usah. Aku nggak pernah sekolah Alkitab kok, nggak pernah. Kursus ya, cuma pirang ulan, melok-melok, seminar gini. Enggak.
Masing-masing sudah diberi porsinya. Jadi Anda tidak usah merasa, waduh aku ora iso apa-apa. Tidak. Satu ketika Anda akan melihat di kelompokmu, ada orang yang sederhana dan ini bisa menyampaikan firman dengan luar biasa. Karena apa? Karena urapan Tuhan itu ada di atasnya. Ya, jadi kembali lagi saya ingin supaya nanti saudara pulang di rumah membaca 1 Korintus pasal 10. Baca 1 Korintus pasal 10, itu ya sangat memotivasi kita ini supaya kita jangan sampai mulai ayat 1 sampai ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 Anda belajar. Karena itulah yang menjadi peringatan bagi kita tentang sejarah perjalanan orang Israel. Kenapa? Kok mereka banyak yang mati di padang gurun. Gak sampai pada tujuan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Anda jangan pikir, oh gak masuk surga. Jangan, surga itu kedaulatan Tuhan. Amin. Mari hari-hari ini jangan suka menjustis. Neraka. Saudara, Allah kita itu tidak sekejam dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Titik-titik neraka, titik-titik neraka, titik-titik neraka. Tidak, Allah kita itu tidak sekejam itu. Coba saudara kembali ke Mazmur 106. Ayo. 103. Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Mulai ayat 8, mari kita baca. Ayo, saudara baca yang lantang. Supaya Anda mengenal siapakah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak seperti apa yang diazab, waduh, enggak. Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan kita tidak sekejam seperti apa yang didengungkan oleh manusia. Mari kita lebih percaya kepada firman. Yuk kita baca ayat 8. 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ada satu kiasan yang ditulis oleh pemazmur. Siapa pemazmur ini? Tidak lain adalah Daud. Dia pernah mengalami, merasa dosanya sudah sedalam jurang tubir laut. Tapi Tuhan Maha Penyayang Pengasih mengangkat dia. Tapi saudara perlu ingat, kenapa? Menurut ukuran manusia, wah gak dampun ini. Tapi kenapa? Karena pertobatannya. Ayo, terakhir saya undang para pemain musik, song leader singer. Sebelum kita mengakhiri, Anda kasih salam kanan kiri, ojo ngotot. Tobato, ojo ngotot. Ya, tidak ada jalan lain. Anda kalau mengikuti firman Tuhan, Anda tidak perlu ngotot. Rezeki itu dalam masa-masa sulit ini, nanti Tuhan akan atur. Amin. Lebih dalam
lebih dari segala yang ada. Ayo kita mulai seperti para pengikut Yesus. Ketika mereka cuman tujuannya cari sandang pangan papan. Lalu kalau ketika Tuhan ingatkan, ojo golek iku tok, golek surga yang kekal. Yang ngotot bablas. Tapi para murid-muridnya yang 12 tidak ngotot. Kami mau kemana? Karena perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Maka saya mengajak kita semua, ayo. Dengan semangat. Walaupun kita ini tidak punya kemampuan untuk menegakkan kepala. Tapi Injil Matius pasal 11 mengajarkan, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah dari aku dan pikulah kuk yang aku taruh di atas bahu. Penderitaan yang kita tanggung dan yang kita rasakan saat ini, Tuhan berjanji, engkau tidak akan dibebani melampaui kemampuanmu. Engkau dijamin akan keluar dari pencobaan yang berat. Karena iblis tidak berani melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan nyatakan, engkau tidak boleh mencobai umatku melampaui akan kekuatannya. Aku sendiri Tuhan yang menguji, pun tidak akan menguji melampaui akan kemampuan umatku. Ketika engkau mau menderita karena kebenaran, artinya mahkota kemuliaan itu ada di dalam dirimu. Maka perlindungan Tuhan dan pemeliharaannya akan dinyatakan kepadamu. Sekali lagi, jangan ngotot. Lepaskan bebanmu. Lepaskan akar kepahitanmu. Lepaskan kebencianmu. Lepaskan segala keakuanmu. Serahkan kepada Tuhan. Maka kekhawatiranmu itu akan ditanggung. Dan Dia akan menjadikan engkau umat yang menang. Umat yang merdeka. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengenali. Mari kita berseru lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Jemaat saja yang akan katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan.
Amin, 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 amin. Oh Tuhan, Engkau mendengar ikrar umat-Mu. Topanglah kami semua. Kita pakai suaranya. Lebih dalam lagi hidup kami, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Bapak, kami sangat bersyukur Engkau telah membuat kelegaan jiwa kami masing-masing. Sehingga tidak ada lagi tegar tengkuk atau kengototan kami. Terutama kami ngotot tentang kebenaran-Mu. Dan kami seringkali meninggalkan Engkau, lebih percaya kepada filsafat dan bahkan melihat keadaan yang nyata. Bukankah Engkau telah mengajar kepada kami, hidup bukan karena melihat, namun hidup karena percaya. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong. Karena masih ada banyak umat-Mu, baik secara pribadi maupun secara berkeluarga. Bertubi-tubi masalah demi masalah menimpa mereka. Maka saat ini hamba-Mu mohon demi nama Yesus, lepaskan semuanya. Karena kebenaran-Mu itulah yang akan memerdekakan umat-Mu. Sehingga ketika kebenaran-Mu telah hamba-Mu sampaikan, maka hamba-Mu yakin dan percaya Engkau sendirilah yang akan bekerja. Dan bagian hamba-Mu sudah berhenti sampai ketika hamba-Mu menyampaikannya saja. Engkau berkati ya Tuhan, hati yang tangkap, hati yang lemah lembut. Limpahilah umat-Mu dengan buah-buah roh. Mereka menjadi sosok yang panjang sabar, murah hati, setia, kebaikan, kelemah lembutan. Bahkan penguasaan diri itu ada di dalam diri mereka. Karena kemampuan-Mu lah yang menopang. Dan kami yakin di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuah. Dan buah kami selalu buah percideraan, iri hati, dengki, roh pemecah belah. Oleh sebab itu kami sepakat
berikrar membuang semuanya dalam nama Yesus. Dan biarlah pemulihan, pembaruan, kelepasan terjadi atas umat-Mu. Amin. Sehingga semuanya diselamatkan, keluarga diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang diberkati lambengan tangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat. Sekali lagi kita senggol kanan kiri, kita katakan ojo ngotot. Iya. Puji Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Hari Kamis tanggal 3 November, Tuban Blessing di tempat ini jam 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Otniel Lumowa dari Pati. Sekali lagi, Tuban Blessing hari Kamis tanggal 3 November 2022, jam 6 sore di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Otniel Lumowa dari Pati. Ada pengumuman tambahan Bapak Gembala? Mungkin tidak ada. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan mengadakan 2 kali persembahan. Yang pertama untuk ucapan syukur dan yang kedua tatangan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Mari kita angkat amplop kita sebelum kita berikan persembahan. Ucap syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang ada pada kami pada pagi hari ini. Buat hati kami tetap lembut berserah hanya kepadamu Tuhan. Yakin dan percaya bahwa rancanganmu rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menguduskan dan melayakan setiap persembahan kami untuk menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan sesuai dengan janji firman-Mu, bahkan Engkau akan membalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, Engkau memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita pakai berdiri bersama. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala.
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sambil kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Segala pujian, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Satu kali lagi kita mau katakan, segala pujian, segala pujian dan syukur bagi. Kami berikan ucapan syukur kami kepada-Mu. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Kaulah Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Hamba-Mu yakin Engkau adalah awal dan yang akhir. Maka tidak ada pekerjaan-Mu yang awal dan di tengah-tengahnya menjadi buruk, lalu akhirnya tidak Engkau sempurnakan. Sampai akhir Engkau tetap Allah yang sempurna. Engkau yang menyempurnakan seluruh umat-Mu dari noda-noda dosa. Dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan perbuatan kami. Engkau sangat menyayangi dan mengasihi kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini umat-Mu yang sedang merindukan keluarganya menyatu, satu iman, beribadah hanya kepada-Mu. Nyatakan ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka. Jamah para suami, jamah para istri, jamah para anak-anak, cucu menantu. Mereka semuanya Engkau satukan di dalam kasih-Mu. Ketika menyatu maka terjadilah kerukunan. Dan ketika Engkau melihat ada kerukunan dan persatuan di dalam rumah tangga itu, maka Engkau sendiri yang akan memerintahkan berkat-berkat itu datang kepada mereka. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita dan bahagia, damai sejahtera, limpah ruah menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, Roh Kudus Engkau berkesinambungan mengerjakannya dengan sempurna. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya. Maka langkahkanlah kaki-Mu pulang ke rumah masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Karena perlindungan nama Tuhan Yesus terus menyertai-Mu dan Roh Kudus memimpin-Mu untuk terus menuju kepada bijaksana, orang-orang berhikmat. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang menjadi bagian-Mu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat Engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang Engkau perbuat, Allah membuat Engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin.